Selamat datang di Sekolah Minggu GKY Palembang. Kita bertemu lagi ya adik-adik di hari Minggu ini, di pagi hari yang cerah ini. Kita mau kembali sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, hari ini Lause Yosef nggak sendirian loh. Lause Yosef ditemani satu teman Lause yang cantik. Mau tahu? Mau kenalan? Lause panggil ya teman Lause, Caca. Halo Caca. Halo Lause Yosef. Halo. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Tuh disapa sama Caca. Coba Caca tanya, apa kabarnya adik-adik di rumah? Oke, apa kabar teman-teman? Wah, pastinya baik Caca. Semua adik-adik yang di rumah, walaupun kita saat ini tidak bersama adik-adik di rumah, tapi kita percaya Caca, mereka semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan pastinya Caca, semuanya dalam lindungan Tuhan. Hore! Nah, kita mau mulai Caca dan adik-adik semua ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, Lause mau ingatkan ada beberapa peraturan sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Apa itu Lause? Apa aja? Nah, yang pertama adik-adik, yang pertama kita duduk yang rapi, kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan serta memuji Tuhan. Oke. Yang kedua, enggak lagi main gadget, main game, Caca dan adik-adik di rumah. Jadi handphonenya ditaruh dulu, yang nonton di TV, perhatikan TV-nya saja. Baik juga yang menonton melalui gadget, melalui handphonenya enggak dipakai untuk main game Caca, tapi untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, oke. Dan yang terakhir Caca dan teman-teman, Apa itu Lause? kita tidak boleh lagi sambil makan. Oh, betul. Karena kita mau hormat kepada Tuhan kita mau memuji, kita mau meninggikan Tuhan kita ya. Dengan sikap hormat kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Oke Lause. Oke, Caca temani Lause, kita mau mulai ibadah kita adik-adik. Kita nyanyikan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Dengan sikap berdoa kita mau datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Bapaku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi, Bapa datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, pagi hari, siang hari Tuhan. Pagi hari,
Pramuka, kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Ikutilah usah berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk semua untuk semua kebaikan Tuhan kebaikan Tuhan yang boleh yang boleh kami terima, kami terima, kami rasakan kami rasakan setiap hari. setiap hari. Tuhan, Tuhan, kami bersyukur kami bersyukur kami punya Tuhan kami punya Tuhan seperti Engkau. seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, Sebentar lagi Tuhan, kami mau kami mau memuji, memuji, meninggikan meninggikan nama Tuhan. nama Tuhan. Kiranya Kiranya nama Tuhan nama Tuhan selalu dipermuliakan. selalu dipermuliakan. Di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur dan berdoa. dan berdoa. Amin. Amin. Hore. Wah, adik-adik, Caca semangat sekali ya. Pastinya jangan mau kalah dong sama Caca ya, Caca. Iya. Adik-adik di rumah juga harus lebih semangat dibanding Caca. Iya. Iya dong. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama sekali lagi memuji Tuhan. Oke. Kita mau saling menyambut teman kita satu sama lain walaupun kita tidak bertatap muka seperti Laus dan Caca saat ini, tapi biarlah sukacita itu selalu ada di hati kita semua. Kita mau naikkan pujian selamat datang di sekolah minggu. Sambil bangkit berdiri supaya lebih semangat. Ayo sama-sama kita memuji Tuhan, kita sapa satu dan yang lainnya, teman-teman kita semua. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergembira hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan pun bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Sekali lagi adik-adik, selamat datang di sekolah. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergembira hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan pun bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Dan bersama pujilah Tuhan pun bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Caca gimana selama ini? Langsung mau tanya, selama ini Caca rajin gak datang sekolah minggu? Wah, rajin Losa. Rajin, wah bagus. Tapi di rumah Losa. Iya, nggak apa-apa Caca. Walaupun saat ini Caca dan adik-adik mungkin setiap minggu cuma bisa beribadah di rumah, tetapi kita harus tahu Caca bahwa Tuhan itu nggak cuma di gereja, tapi di mana saja. Hore, ya. Bukan cuma Caca, tapi adik-adik semua harus tetap rajin ke sekolah minggu. Iya betul. Dan kalau di sekolah minggu kita sapa teman-teman kita seperti puji-pujian tadi, ya, bahwa kita semua bergirang hati, kita punya teman yang banyak di sekolah minggu. Iya Losa. Oke, adik-adik, Caca udah capek? Belum Losa. Belum ya? Belum. Coba Caca tanya dong adik-adik di rumah, udah capek atau belum? Adik-adik sudah capek belum? Sudah capek belum? Wah, belum juga Caca kata adik-adik. Kalau gitu, hore. Wah, Caca semangat sekali adik-adik. Tentunya adik-adik nggak boleh kalah. Adik-adik di rumah, walaupun di rumah, tetap harus lebih semangat daripada Caca. Iya dong? Oke, semangat. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Lausa mau ajak Caca dan teman-teman untuk menaikkan satu lagi pujian yang berjudul Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Oke.
mungkin adik-adik ada yang baru dengar atau sudah sering dengar lagu ini, tapi kita mau bawakan lagu ini, kita mau naikkan pujian ini, kita mau berhitung Caca. Berapa banyak teman-teman kita yang datang ke sekolah minggu ya? Tapi itu Ustaz. Pintar gitu. Oke, kalau gitu Caca bantu Lausa berhitung. Kita naikkan pujian satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Wah, ternyata benar ya. Wah, saya lihat Caca emang pinter berhitungnya. Iya Ustaz. Sampai napasnya mau habis. Napas Caca mau habis. Tapi Caca senang Ustaz. Tapi Caca senang dong. Caca mau bawa teman ke sekolah minggu. Wah, Caca, puji Tuhan Caca mau bawa teman ke sekolah minggu. Coba dong, Caca langsung minta tolong sekali lagi untuk ajak adik-adiknya bawa teman dong, teman-teman semua. Oke Ustaz. Oke, teman-teman, jangan lupa ya, kita harus ajak teman-teman kita ke sekolah minggu biar mereka kenal Tuhan Yesus. Biar nanti Tuhan Yesus sayang sama teman-teman kita. Pastinya. Gitu ya, Ustaz. Wah, terima kasih Caca. Sama, Ustaz. Nah, adik-adik tentunya sudah ngos-ngosan ya memuji Tuhan sama kayak Caca. Kalau gitu adik-adik dan Caca boleh duduk dulu ya. Kita sebentar lagi mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke? Oke, kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik dan Caca, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya senang kalau dengar firman Tuhan, Ustaz. Ya, dari 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-20. Nah, tapi sebelumnya Caca dan adik-adik di rumah, kita mau berdoa lagi terlebih dahulu. Oke, Ustaz. Oke? Oke. Oke, sekali lagi tirukan langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah kami sudah memuji memuji nama Tuhan. nama Tuhan. Dan Tuhan, Tuhan, sebentar lagi sebentar lagi kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan cerita firman Tuhan. firman Tuhan. Kiranya Tuhan bantu supaya kami dapat mengerti dan dapat menjadi pelaku firman di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah dunia ini. Terima
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar. kami siap mendengar. Amin. Amin. Losa. Iya. Losa. Iya, Caca. Doanya begitu. Iya, Caca. Kalau Caca doanya nggak begitu, Losa. Loh, emangnya biasanya Caca doanya gimana? Kalau Caca doanya begini, Losa. Tuhan Yesus, Caca mau makan. Amin. Tuhan Yesus, Caca mau sekolah. Amin. Tuhan Yesus, Caca mau bobo. Amin. Gitu Losa. Oh gitu Caca. Ya. Waduh, kalau gitu Caca lebih baik mendengarkan cerita Lause hari ini dulu ya. Oh, gitu ya Losa. Iya, karena cerita Lause hari ini berhubungan juga dengan berdoa. Oh, oke Losa. Oke ya. Nah, sekarang Caca dan adik-adik di rumah duduk yang rapi. Siapkan hati dan pikiran, siapkan telinga kita dan mata kita untuk mau mendengar dan melihat firman Tuhan. Oke? Oke Losa. Oke, dadah Caca. Nah, adik-adik, sekali lagi ya, sebelum Lause mulai, Lause mau ingatkan hari ini cerita firman Tuhan kita diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20 ya, yang berjudul Hana berdoa di rumah Tuhan. Nah, adik-adik, Lause mau mulai cerita Lause hari ini. Jadi, waktu itu hiduplah seorang suami istri adik-adik. Suaminya bernama Bapak Elkana. Bapak siapa? Bapak Elkana. Dan istrinya bernama Ibu Hana. Siapa nama ibunya? Hana. Nah, adik-adik, pada suatu hari Bapak Elkana dan Ibu Hana ini mau datang beribadah. Dia mau pergi ke rumah Tuhan. Tetapi adik-adik, rumahnya Bapak Elkana dan Ibu Hana ini jauh sekali untuk pergi ke rumah ibadah. Tetapi adik-adik, kira-kira walaupun rumah mereka jauh ke tempat ibadah, tapi mereka malas nggak untuk beribadah? Tentunya tidak. Mereka tetap semangat, mereka tetap taat, mau datang ke rumah Tuhan untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan, ya. Nah, jadi Bapak Elkana dan Ibu Hana mereka pergi walaupun rumah mereka sangat jauh sekali ke rumah ibadah. Rumah ibadah itu berada di kota yang bernama Silo, adik-adik. Nah, setelah mereka berjalan jauh, mereka tiba di kota Silo dan mereka sampai di tempat ibadah. Nah, tentunya saat sampai di rumah ibadah adik-adik, mereka nggak lagi main-main. Bapak Elkana dan Ibu Hana nggak lagi ngobrol. Mereka nggak lagi sampai makan di rumah ibadah. Mereka udah siapkan hati dan pikiran mereka untuk mau datang kepada Tuhan, untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Nah, masuklah Bapak Elkana dan Ibu Hana ke dalam rumah ibadah itu. Setelah mereka beribadah, mereka berdoa, Bapak Elkana sudah selesai berdoanya, sudah selesai beribadahnya. Tetapi istrinya yang bernama Ibu Hana tadi masih berdoa, masih sangat serius sekali berdoa. Tapi di dalam doanya, mukanya Ibu Hana kelihatan sangat sedih sekali adik-adik. Kira-kira kenapa ya Ibu Hana ini sedih? Ada yang tahu nggak? Kenapa Ibu Hana di doanya sangat sedih sekali? Nah, nggak usah kasih tahu. Ternyata adik-adik, Ibu Hana ini belum mempunyai seorang anak pun. Jadi dia sangat sedih karena dia hanya tinggal bersama Bapak Elkana. Nah, tentu saja sebagai seorang ibu, sebagai seorang mama, Ibu Hana ini sangat rindu sekali mau mempunyai seorang anak. Nah, makanya Ibu Hana berdoanya dengan serius sekali. Dengan hati yang sedih, dia datang ke hadapan Tuhan. Tetapi suaminya Bapak Elkana panggil Ibu Hananya.
ayo kita mau pulang. Tetapi Ibu Hana bilang, Bapak Elkana harus menunggu dulu di luar tempat ibadah karena dia masih mau berdoa kepada Tuhan. Lalu Ibu Hana meneruskan doanya, adik-adik. Dengan hati yang sedih, dia datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, dia berdoanya nggak main-main, doanya nggak singkat kayak tadi teman kita Caca. Doanya Ibu Hana nggak, Tuhan Yesus, aku mau minta anak, amin. Kira-kira gitu nggak doanya kayak Caca tadi? Tentunya tidak, adik-adik. Ibu Hana ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, dia menyampaikan apa yang ia rindukan, bahwa ia ingin sekali mempunyai seorang anak. Dan terlebih lagi, dia rindu punya anak yang berjenis kelamin laki-laki, cowok, adik-adik. Jadi Ibu Hana menyampaikannya dengan jelas sekali bahwa Tuhan, aku rindu sekali bahwa aku bisa mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Ibu Hana berjanji kepada Tuhan di dalam doanya, kalau nanti Tuhan berikan seorang anak laki-laki, anak tersebut akan diberikan kepada Tuhan. Dalam kata lain, untuk melayani Tuhan. Ya, nah itu janji Ibu Hana. Kira-kira Tuhan Yesus dengar gak ya doa Ibu Hana? Nah, di cerita tersebut adik-adik, saat Ibu Hana berdoa, ia meneteskan air mata, sangat serius berdoa kepada Tuhan. Ada bapak yang bernama Imam Eli. Nah, siapa sih Imam Eli ini? Imam Eli ini adalah bapak yang menjaga tempat ibadah tersebut. Ya, bapak yang tinggal di tempat ibadah tersebut. Nah, Imam Eli ini melihat Ibu Hana. Kenapa ya ibu ini dari tadi berdoanya lama sekali, doanya nggak selesai-selesai, dan ia terlihat bersedih di dalam doanya. Lalu Imam Eli mendekati Ibu Hana yang sedang berdoa. Nah, Imam Eli bertanya, kenapa Anda bersedih, Bu? Nah, Ibu Hana menceritakan isi hatinya kepada Imam Eli, bahwa ia merindukan Tuhan memberikan ia seorang anak. Nah, Imam Eli yang begitu percaya Tuhan, ia menceritakan pada Ibu Hana bahwa pulanglah, bahwa sekarang engkau harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan engkau seorang anak laki-laki. Nah, di situ Ibu Hana setelah mendengar perkataan Imam Eli, Ibu Hana nggak lagi bersedih, adik-adik. Ibu Hana malah bersuka cita, bahwa ia yakin di dalam hatinya dengan doanya yang sungguh-sungguh tadi, bahwa Tuhan Yesus mendengar doa Ibu Hana dan pasti akan mengabulkan doa Ibu Hana pastinya. Dan kira-kira adik-adik, Tuhan cuma mendengar nggak ya? Tentunya Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang begitu peduli. Tidak lama dari doanya Ibu Hana, Tuhan mengirimkan seorang anak laki-laki kepada Ibu Hana yang ia beri nama Samuel. Nah, Tuhan kita hebat gak ya? Tuhan kita hebat sekali, Tuhan kita dahsyat, bahwa ia selalu mendengar doa kita semua ya. Bukan saja ia mendengar, tetapi ia akan mengabulkan setiap doa kita, tetapi pada waktunya Tuhan. Nah, adik-adik, langsung mau panggil lagi nih teman kita yang tadi doanya pendek sekali. Setelah mendengar cerita Lause mau tanya gimana pendapat dia ya. Caca. Iya, Lause. Nah, Caca udah bersama kita adik-adik. Gimana cerita Lause hari ini, Caca, tentang Ibu Hana yang berdoa di rumah Tuhan? Iya, ternyata selama ini Caca doanya tidak hormat sama Tuhan, Lause. Waduh, tapi tidak apa-apa Caca. Walaupun Caca sebelumnya doanya seperti itu, tapi setelah mendengar cerita Ibu Hana tadi, kita sama-sama belajar ya, bahwa saat berdoa kita harus hormat kepada Tuhan. Betul Caca? Betul, Lause. Nah, Caca akan ingat seperti Ibu Hana, kalau berdoa hormat sama Tuhan, terus harus sungguh-sungguh ya, Lause. pastinya harus sungguh-sungguh. Kita kalau berdoa biasanya
masih buka mata nggak? Masih ngintip-ngintip nggak sih? Harusnya nggak boleh ya Lause. Nggak boleh. Kita harus tutup mata kita, lipat tangan kita. Kita mau sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan dengan sikap yang Hormat Lause. hormat. Benar Caca. Nah, Lause kasih contoh satu deh Caca. Saat Caca makan tadi, tadi Lause dengar Caca doanya gimana? Ayo. Tuhan Yesus, Caca mau makan. Amin, amin. Nah, doanya bukannya salah adik-adik, tetapi kurang tepat dan tadi tidak dalam sikap yang hormat. Nah, kita harus sadar bahwa saat kita punya makanan yang kita punya itu berasal dari siapa, Caca? Dari Tuhan Lause. Pastinya Tuhan yang kirimkan melalui orang tua kita. Iya, Papa Lause. Mama papa kita, benar. Jadi sebelum kita mendoakan makanan kita, ada baiknya kita mengucap syukur Caca kepada Tuhan untuk berkat makanan yang sudah Tuhan berikan di hari ini. Oke Lause, betul. Betul. Nah, hari ini Caca udah belajar kan dari Ibu Hana. Mau nggak sama-sama kayak Ibu Hana? Ada 2 hal yang Lause mau ajak-ajak adik-adik untuk belajar bersama. Yang pertama Caca, Lause mau ajak Caca dan adik-adik di rumah untuk selalu rajin datang beribadah di sekolah minggu sama seperti Bapak Elkana dan Ibu Hana. Siap Lause. Siap. Nah, yang kedua Caca, yang tadi kita bahas bahwa kita harus berdoa dengan rasa hormat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Siap Lause. Oke Caca? Oke Lause. Oke, kalau gitu Caca boleh duduk kembali. Terima kasih Lause. Sama-sama Caca. Nah, adik-adik, bukan cuma Caca kan, kita semua hari ini belajar dari perilaku dari sifat Ibu Hana yang sungguh-sungguh mau berdoa kepada Tuhan. Dia mau terus taat beribadah ke dalam rumah Tuhan. Nah, sebelum Lause tutup cerita Lause hari ini, Lause punya satu ayat hafalan yang sama-sama kita mau pelajari ya. Ayat hafalan kita hari ini didapat dari Mazmur 122 ayat yang pertama. Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Ya, sekali lagi Lause ulang. Ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur pasal 122 ayat yang pertama yang berbunyi, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, adik-adik, cerita Lause cuma sampai di sini. Kita mau berdoa sekali lagi adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengar cerita firman Tuhan. Bagaimana Ibu Hana yang merindukan seorang anak, ia datang ke rumah Tuhan, ia berdoa dengan sikap hormat dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, meminta apa yang ia rindukan Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau belajar dari apa yang boleh Ibu Hana lakukan. Kami mau belajar dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hormat, berdoa di hadapan Tuhan. Bimbing kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang boleh taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saat ini adik-adik kita mau persiapkan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu persembahan. Tapi Lause mau undang lagi teman kita, Caca, untuk sama-sama Lause. Kita mau sekali lagi memuji Tuhan, mempersiapkan persembahan setiap kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, sekali lagi adik-adik dan Caca, Lause ingetin ya, walaupun saat ini kita tidak beribadah di gereja, tetapi kita bisa memberikan
persembahan kita dengan cara kita titipkan ke papa mama kita, ataupun nanti kita simpan dan saat kita kembali ke gereja kita baru masukkan persembahan kita ke amplop persembahan. Oke. Nah, sambil kita mempersiapkan persembahan kita mau naikkan pujian persembahan kami. Oke Caca, kita sudah memberikan persembahan dan tentunya Lause mau tutup ibadah kita sekaligus kita berdoa untuk persembahan kita. Oke? Oke, Lause. Sekali lagi, Lause minta bantuan Caca dan adik-adik di rumah untuk tirukan doa Lause ya. Iya, Lause. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mau kembali bersyukur untuk semua yang boleh kami nikmati dan kami dapatkan di rumah kami. Tuhan, saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan pakai persembahan kami untuk menjadi perpanjangan Tuhan bagi gereja dan sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan berpisah satu sama lainnya. Kiranya Tuhan Yesus tetap sertai dan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, Caca dan adik-adik, kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu